Sahabat Gang Pitu, mari kita ngaji bareng dengan Buya Rusfi. Yang kita tidak tahu jangan sekali dikatakan salah. Dan yang kita tahu jangan sekali dianggap mudah. Untuk itu belajarlah apa yang kita tidak tahu supaya kita tidak keliru. Nah, makanya saya bilang tadi, apa yang sudah kita pelajari khususnya masalah zikir, ya, kalau memang ada ganjalan di hati, ganjalan dalam paham hingga belum mengamalkan, coba ditanyakan, nah, supaya ya ganjalan itu kita buang gitu ya. Kalau mobil walaupun mesinnya sudah hidup Pak, tapi kalau ada ganjalan itu susah menariknya juga. Ganjalnya itu berarti dibuang dulu. Iya, mobil ibarat kita bawa mobil, nah, ada ganjalan di depan, udah digas nggak jalan-jalan. Kenapa ya? Ada ganjalan. Nah, ini ganjalan itu perlu dibuang dulu. Maka kalau ada ganjalan di hati Bapak Ibu sehingga tidak atau belum mau mengamalkan, nah coba kemukakan biar kita buang ganjalannya. Ada orang tidak mengamalkan zikir itu kenapa? Pakai hadaroh. Hadaroh itu kan bid'ah itu. Nah, udah di situ ganjalannya. Tapi nelpon enggak bid'ah enggak. Nah, hadaroh itu kita silaturahim, Pak. Kalau kita masih hidup, silaturahim itu datang ke rumahnya. Kalau nggak sempat ke rumah, sekarang sudah ada telepon, Pak. Pak, minta maaf, saya belum sempat ke rumah, izin, minta maaf. Saya mau menunaikan ibadah haji, mohon maaf lahir batin. Oh ya, telepon. Nah, kalau orang yang sudah mati, datang ke rumahnya, ziarah ke pusaranya. Itu datang ke rumahnya, ziarah ke makamnya. Kita mau ke Rasulullah, mau pamit misalnya, mau izin sama Rasul, datang kita ke makamnya, ziarah kita, atau kepada guru-guru kita, para aulia Allah. Kita mau menghadap Allah, karena zikir kan menghadap Allah. Kita pamit dulu, nah ujuk-ujuk kita langsung berangkat. Nah, pamit dulu sama Rasul, pamit dulu sama guru-guru kita, maka silaturahim. Nggak sempat kita datang ke pusaranya, telepon aja ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah SAW, itu nelpon. Ya. Sumailah hadir arwah ahli silsilati qadiriyah wa naqsyabandiyah, ya, sebutkan namanya. Sultan Aulia Syabdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz dan seterusnya, itu nelpon, ya, Pak Guru izin saya mau menghadap Allah, itu kan bahasa ini ya. Masa kita ilah hadratin Nabi kan gitu, hadarah, nelpon. Nah, sebab kita menghadap Allah. Nah, barulah setelah kita pamit, setelah izin gitu ya, berangkat ilahi anta maksudi. Ya Allah, aku menuju Engkau. Waridho kama tulubi, tolong diridhoi, tolong sambut saya, kan gitu ya. Saya mau berangkat, saya ingin menghadap. Ya. Baru sebelah ilaha illallah, baru zikir atau berjalan. Dalam perjalanan ini nyampai enggak nanti itu? La ilaha illallah. Jangan kita naik pesawat muter-muter aja pesawatnya di situ, nggak jalan-jalan lah. Atau enggak take off. Ya, jadi muter aja situ. Nggak jalan-jalan. Nah, itu gambarannya. Ini kita akan mengkaji tentang pengenalan diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal kepada Tuhannya. Jadi mengenal diri itu pokok. Bagaimana mungkin kita menyembah Tuhan yang kita tidak kenal?
Bapak Ibu sudah percaya sama Allah? Insya Allah percaya. Ibu percaya sama Allah? Ada orang datang ke rumah Bapak Ibu. Orang itu baru pertama kali datang. Kita pun belum tahu sama dia. Ya, mau nggak nyerahkan kunci almari sama dia? Mau. Kenapa tidak mau nyerahkan? Karena nggak kenal. Emangnya kenapa kalau nggak kenal? Nggak percaya kan? Ya, karena nggak percaya, masa kunci almari kita menserahkan sama dia? Dia itu siapa? Ya, belum kenal. Kalau begitu, kita ini mestinya kenal dulu baru percaya, atau percaya dulu baru kenal? Hah? Kenal dulu baru percaya. Bapak Ibu sudah percaya sama Allah? Saya sudah kenal sama Allah? Nah, katanya kenal dulu baru percaya. Sekarang sudah percaya tapi belum kenal. Nah, gimana ceritanya nih? Ya, saya yakin sebenarnya Bapak Ibu sudah kenal sama Allah itu. Sudah, cuma mungkin belum lengkap. Ya, sebab orang mengenal itu kan bertingkat Bapak Ibu. Ya, ada yang cuma tahu nama, siapa Tuhan? Allah. Nama. Ya, yang punya nama itu siapa? Ya nggak tahu saya. Kata mak, kata bapak, Tuhan kita itu Allah. Itu kata guru, kata buku. Tapi udah kenal belum sama Allah Tuhanmu itu? Ya nggak tahu. Cuma nama. Nah, ini yang banyak ini. Cuma tahu nama. Lalu kalau hanya tahu nama, ya mau diingat itu siapa? Katanya sholat mengingat Allah. Kita nggak tahu siapa yang bernama Allah itu. Yang kita tahu nama. Nah, ini bahaya ini Pak. Siapa yang menyembah nama syirik Pak. Ya. Yang kita sembah bukan nama. Yang kita sembah itu zat yang bernama Allah. Ya. Zat yang bernama Allah itu bersifat apa? Dia bersifat wujud. Wujud itu ada. Setiap yang bersifat wujud, dia punya 4. Dia punya nama, dia punya sifat, dia punya af'al, dia punya zat. Itu yang wujud. Apa saja yang bersifat wujud mesti ada 4 itu. Zat, sifat, asma, dan af'al. Ini kita ambil contoh. Tripanca. Tripanca ini nama. Ya. Mana sifatnya? Sifatnya bulat. Ya. Jadi bukan segi 4. Ini sifat bulat, agak ngecil di bawah, agak besar di atas. Itu sifatnya. Mana af'alnya? Af'al itu gelasnya. Ada betul gelasnya ini, bukan tulisan. Ya. Bukan asumsi, bukan bayangan, bukan. Gelasnya itu ada betul, bisa dipegang. Itu af'alnya. Mana zatnya? Air. Zatnya tripanca itu air. Jadi kalau saya katakan tolong ambil tripanca, hakikatnya ngambil air gitu. Kan tidak ada gunanya. Kalau saya minta sama Pak Rifki, Pak Rifki tolong ambil tripanca. Datang bawa kertas selebar 2 jari, ada tulisan tripanca. Ini Buya tripancanya. Kira-kira bermanfaat nggak? Nggak manfaat. Yang saya maksudkan tolong ambil tripanca, tinggal ambil air, mau minum. Ini enggak, saya minta tripanca, datang bawa kertas selebar 2 jari, ada tulisan tripanca. Nah, ini cuma nama. Nah, begitulah orang menyembah Allah hanya tahu nama itu. Ya, nggak paham siapa yang bernama Allah itu. Nah, makanya ini zat, sifat, asma, dan af'al. Ya. Mana zat Allah, mana sifat Allah, mana asma Allah, mana af'al Allah.
Asma itu nama, sifat itu ya sifat, af'al itu perbuatan, ya. Zat itu inti. Jadi kalau hanya dipahami dengan bahasa begitu nggak ngerti pula kita. Sekarang coba dibawa ke diri kita, mana yang disebut dengan af'alullah, mana yang asma Allah, mana yang sifat Allah, mana yang zat Allah di diri kita. Ini sudah kalau nggak salah dulu ya, di kajian sifat 20 ini kesimpulannya. Ada. Mana yang asma, mana yang af'al. Af'alullah mana pada diri kita? Af'al itu tubuh pada kita, itu af'alullah. Asma Allah, mana asma Allah pada kita? Hati pada kita. Sifat Allah, mana sifat pada kita? Nyawa pada kita. Mana zat Allah? Zat pada kita, rahasia pada kita. Itu sudah ada di diri kita. Zatnya itu rahasia pada kita, sifatnya itu nyawa pada kita, asma itu hati pada kita, af'al itu tubuh pada kita. Itu terhimpun semuanya dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu menghimpun sifat 20. Sifat 20 itu terbagi 4. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah.